Benih Rahasia Sang Pewaris episode 124. Dia bisa menerima hadiah darinya tanpa merasa perlu membenarkan tindakannya. Mama, Tuan Wiharja baik sekali padamu. Leon pun mengucapkan kata-kata manis atas nama Kenzo dengan harapan Shira akan tersentuh hatinya dan langsung setuju untuk menikah dengannya malam itu juga. Shira keluar dari mobil, dan setelah berdiri di depan etalase kaca untuk mengagumi mobil sport baru itu, ia mengambil ponselnya dan mengambil fotonya untuk tujuan kenang-kenangan. Sekarang sudah malam. Aku akan menemanimu menguji mobil besok, usul Kenzo. Shira segera mengangguk dan menjawab, tentu. Mobil itu persis seperti yang dia suka, baik dari segi tampilan maupun warna. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Sementara itu, Bella berada di Villa Artando malam itu. Ia sedikit marah ketika menanyai Artando, "Apakah kau menemui Ruben tanpa sepengetahuanku? Apa kau tidak takut Kenzo akan mengetahui hubungan kita?" Wajah lelaki itu meredup saat mendengar nada menuduhnya. "Bella, aku sarankan kamu menyelesaikan rencana ayahmu secepatnya." "Apa kata ayah?" tanyanya lagi. "Dia bilang padaku bahwa kamu tidak bisa keluar dari masalah ini kecuali kamu menyelesaikannya. Kita semua akan mati karenamu." Bella merasa hatinya bergetar saat itu. Dia tahu betul bahwa Ruben membesarkannya hanya untuk melaksanakan rencananya. Hubungan ayah anak mereka tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupnya jika dia tidak melakukan apa yang direncanakannya. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata pada Artando, "Aku sudah merencanakannya. Aku tidak akan membiarkan ayah menunggu terlalu lama." Wajahnya muram setelah keluar dari Villa Artando. Dia bertanya kepada bawahannya yang duduk di sebelahnya, "Bagaimana rencananya?" "Kami telah melakukan persiapan yang diperlukan. Yang kami lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan untuk menculik putra Shira. Rencanakan dengan matang, perintahnya hanya dengan beberapa patah kata. Tujuannya kali ini adalah mengincar putra Shira karena anak lebih mudah diculik. Ditambah lagi, Bella membenci Shira. Ia tahu bahwa menculik putra Shira akan menghancurkan wanita itu, dan jika Kenzo mencintainya, ia pasti akan berusaha menyelamatkan putranya apapun yang terjadi. Rencana Belt kali ini melibatkan banyak operasi berisiko, tetapi dia harus melakukannya untuk mengeluarkan Ruben dari penjara secepat yang dia bisa." Kembali di Villa Kenzo, Kenzo menerima telepon dari polisi tepat setelah dia mandi. "Tuan Muda Wiharja, mohon diketahui bahwa teman dekat ayah Anda, Artando, telah datang mengunjungi Ruben Wiharja sore ini." Matanya sedikit terkejut setelah mendengar perkataan petugas itu. Artando dan Ruben tumbuh bersama, tetapi Artando memutuskan kontak dengannya di kemudian hari. Kenzo tidak pernah menyangka bahwa Artando akan mampir ke mengunjungi Ruben. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kenzo bertanya, "Bagaimana pembicaraan mereka?" "Mereka seperti teman lama. Mereka hanya saling menyapa tanpa mengatakan sesuatu yang penting secara khusus." "Terima kasih." Kenzo menutup telepon. Ia mulai mengingat apa yang terjadi di acara lelang amal terakhir yang diadakan oleh Artando. Ia terus memikirkan minuman mana yang pasti dicampur dengan obat. Butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya mengingat bagaimana minuman terakhir yang diminumnya dibawakan kepadanya oleh Artando sendiri. Segelas alkohol itulah sumber masalah sebenarnya. Kenzo tidak mengerti mengapa Artando mau membantu putrinya melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu.
Artando dulunya adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia bisnis, sampai putranya menghabiskan dan kehilangan semua kekayaan keluarga. Selama beberapa tahun terakhir, ia bertahan hidup melalui investasi dan koneksi yang telah ia buat. Kenzo benar-benar berharap Artando tidak akan melibatkannya dalam rencananya. Tetapi sekali lagi, apakah Artando benar-benar hanya menyapa seorang teman lama ketika dia pergi ke Ruben, ataukah dia punya ide lain? Kenzo kemudian segera menelepon Firdaus. Selidiki putra Artando yang ada di luar negeri untukku dan juga cari tahu hubungan darah antara Artando dan anak haramnya, Bella. Dimengerti, Presiden Wiharja, jawab Firdaus. Mengumumkan kepada publik bahwa ia memiliki anak perempuan tidak sah setelah bertahun-tahun bersikap rendah hati, sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Artando. Kenzo tiba-tiba menyadari bahwa semua yang diketahuinya tentang Artando berasal dari tahun-tahun ketika ayahnya masih hidup, dan dengan hormat akan memanggil Artando sebagai seniornya. Selain itu, Kenzo tidak tahu apapun tentang apa yang telah dilakukan Artando dalam 10 tahun terakhir. Shira baru saja mandi saat dia berdiri di depan jendela, yang kebetulan memberinya pemandangan mobil sport di lantai bawah. Mobil putih itu membawa nuansa romantis saat lampu villa menyinarinya di bawah langit malam. Pada saat yang sama di kediaman Nugraha, Adam tertidur lelap setelah minum sedikit. Di sisi lain, Rahel yang duduk di sebelahnya ingin sekali mencekik pria itu sampai mati. Niat membunuh yang mengerikan di matanya telah lama menguasai perasaannya terhadap suaminya. Suasana penuh dengan kegembiraan menyambut Natal sehari setelah malam Natal. Banyak anak-anak mulai keluar untuk bermain dan berbelanja karena saat itu anak-anak dapat bersenang-senang dan bersenang-senang. Setelah Shira sarapan, Leon mengatakan kepadanya bahwa ia ingin pergi ke museum. Shira juga tahu bahwa ia tidak bisa membuat Leon bosan di rumah sepanjang hari. Ia perlu mengajaknya keluar untuk melihat dan merasakan dunia nyata. Kenzo hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf kepada mereka. Aku khawatir aku tidak bisa menemani kalian hari ini. Aku ada urusan penting di perusahaan. Shira hanya tertawa kecil, jangan khawatir. Kamu sudah menghabiskan banyak waktu dengan Leon. Aku akan mengajaknya keluar hari ini. Aku akan meminta David dan beberapa orang lainnya untuk pergi bersamamu. Mereka tidak akan menghalangimu. Kenzo masih khawatir mereka akan pergi sendiri. Baiklah. Shira mengangguk tanda setuju. Kami akan berhati-hati. Ibu dan anak itu berangkat sekitar pukul 9 pagi dengan 4 pengawal, sementara Kenzo dan pengawalnya melaju menuju ke arah Wiharja Group. Museum ini menyediakan tiket masuk gratis selama seminggu. Shira menggandeng tangan Leon saat mereka masuk. Ada banyak orang, dan sebagian besar pengunjung adalah anak-anak. Museum ini juga menyelenggarakan banyak acara seru yang dapat diikuti oleh anak-anak. Mama, di sana. Anak laki-laki itu dengan cepat menunjuk ke arah Museum Dinosaurus. Shira tersenyum dan mengangguk sambil mengikuti putranya. Para pengawal di belakang mereka berusaha berbaur dengan kerumunan, mata mereka menatap tajam ibu dan putranya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada sekelompok orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah anak buah Bella yang dilatih Ruben di luar negeri. Dengan kekejaman dan profesionalisme mereka, mereka hampir sama terampilnya dengan pembunuh terlatih. Mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Kali ini, mereka memiliki tenaga 2 kali lipat lebih banyak. Ada lebih dari selusin orang, baik perempuan maupun laki-laki, yang berbaur di antara kerumunan.
Strategi mereka kali ini adalah mengepung Shira dan Leon. Shira masih tidak menyadari bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Tempat itu penuh dengan anak-anak dan orang tua. Ia bisa saja kehilangan anaknya jika ia berhenti memperhatikan sedetik saja. Jadi, ia hanya fokus pada Leon. Seorang wanita paruh-baya yang tampak seperti orang tua normal tiba-tiba muncul dan menabrak David. Tepat saat David hendak berjalan melewatinya, wanita itu tiba-tiba menusukkan jarum ke pinggangnya sebelum menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuhnya. David sudah pingsan sebelum ia sempat memberitahu rekan-rekannya melalui alat pendengarnya. Sayang, apa yang terjadi? Saat wanita itu berpura-pura menjadi istri David, dua orang pria langsung berlari keluar dan membawanya pergi dari sana. 3 pengawal di lokasi berbeda juga diserang. Sulit bagi anak buah Kenzo untuk melawan ketika anak buah Shira sangat ahli dalam apa yang mereka lakukan. Sepasang suami istri tiba-tiba muncul di depan Shira, menghalangi pandangannya terhadap putranya. Permisi. Shira buru-buru mendorong mereka dan melihat ke arah putranya. Yang bisa dilihatnya sekarang hanyalah etalase telur dinosaurus. Leon telah menghilang dari tempatnya beberapa saat yang lalu. Leon! Teriaknya langsung ke arah kerumunan, mencarinya. Shira telah menyusuri setiap sudut tempat itu, namun tetap tak berhasil menemukan putranya. Yang tidak dia sadari adalah bahwa seorang pria tengah menggendong seorang anak laki-laki yang dibalut mantel, tidak jauh dari situ. Anak laki-laki itu tak lain adalah Leon. Shira mendekati seorang anggota staf yang sedang berpatroli. Dengan wajah cemas, dia bertanya, "Apakah Anda melihat anak saya?" Dia mengenakan jaket biru, tingginya kira-kira seperti ini. "Nona, apakah anak Anda hilang?" "Harap tenang, ada banyak anak di sini hari ini. Kami akan segera mencarinya untuk Anda," jawab staf tersebut dengan nada menenangkan. Namun, ketakutan terus menghantui Shira. Kejadian itu terasa terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Leon telah menghilang. Shira berbalik, dan dengan terkejut menyadari bahwa David dan anak buahnya sudah tidak terlihat lagi. Apa yang terjadi? Mereka mengikutiku selama ini, pikirnya dengan cemas. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kenzo Wiharja. "Halo." Suara Kenzo terdengar dari seberang. "Kenzo, apakah David dan anak buahnya sudah kembali?" "Leon menghilang. Dia menghilang di depan mataku." Suara Shira terdengar gemetar, hampir kehilangan kendali. "Jangan panik, Shira. Aku akan menghubungi David sekarang, oke?" Kenzo mencoba menenangkannya. "Sementara itu, coba cari dia dulu. Aku akan segera kabari." Setelah panggilan berakhir, Shira langsung pergi bersama staf menuju area penyiaran. Ia dengan cemas memanggil nama Leon beberapa kali melalui pengeras suara, meminta putranya untuk mendekati staf dan kembali kepadanya jika mendengar siaran tersebut. Pada saat yang sama, seluruh staf diberi instruksi untuk mengawasi setiap anak yang berpakaian mirip dengan Leon. Ketika penyiar masih memanggil nama anak itu, ponsel Shira berdering. Melihat nama Kenzo muncul di layar, dia langsung menjawab. "Halo, Shira, ini buruk. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi David dan anak buahnya. Leon mungkin telah diculik. Aku akan segera ke museum sekarang." Suara Kenzo terdengar tegas namun penuh kecemasan. "Apa?" Shira merasa tubuhnya mendadak lemas, seluruh energinya seperti menguap begitu saja. Ponsel di tangannya nyaris terlepas.
Namun seorang anggota staf yang berdiri di dekatnya sigap menangkapnya sebelum dia terjatuh. "Nona, Anda baik-baik saja?" Staf itu bertanya cemas. Dengan mata yang memerah dan suara bergetar, Shira memohon, "Anak saya telah diculik. Tolong tunjukkan rekaman video pengawasan." Sementara itu, Kenzo sedang dalam perjalanan ke museum dengan pikiran penuh kekhawatiran. Ketika mobilnya berhenti di lampu lalu lintas, teleponnya berdering. Mengira itu Shira, dia langsung mengangkatnya. "Halo. Putra Shira ada di tangan kami, Kenzo Wiharja. Jangan berani-berani melapor ke polisi. Ikuti instruksi kami, atau Shira tidak akan pernah melihat putranya lagi." Suara seorang pria berbicara dengan nada dingin, jelas dihasilkan oleh alat pengubah suara. Kenzo merasakan detak jantungnya melonjak. Refleks, dia menginjak rem dengan keras, membuat mobil di belakangnya hampir menabrak. Namun, dia segera menarik napas dalam dan menjawab dengan suara tenang meskipun pikirannya kacau. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Aku bisa memberikan apapun, uang, atau apa saja, asalkan kalian tidak menyakiti anak itu." Dia tahu, ini bukan tentang anak itu atau Shira. Penculikan ini adalah serangan langsung terhadap dirinya, dan dia harus memainkan kartu dengan hati-hati. Pada saat yang sama, seorang pria mendekati jendela mobil Kenzo dan mengetuk dengan keras. Rupanya, rem mendadak Kenzo hampir membuat pria itu bertabrakan dengannya. Kenzo memutar kepalanya perlahan, menatap pria itu dengan mata dingin dan tajam. Tatapan itu begitu mengintimidasi sehingga pria tersebut langsung mundur beberapa langkah, melontarkan beberapa kata kasar, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Kenzo kembali fokus pada teleponnya, ekspresinya berubah semakin gelap. Suara di ujung telepon lain terdengar lagi, tenang tetapi penuh ancaman. "Pertama-tama, Kenzo Wiharja, beritahu Shira untuk tidak memberitahu polisi. Kami tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan anak ini jika kami dikejar oleh pihak berwenang. Kami akan menghubungimu lagi nanti dengan instruksi selanjutnya." Kenzo mengepalkan tangan di kemudi, berusaha menekan amarah dan kegelisahan yang membara di dadanya. Dia tahu bahwa satu langkah salah bisa berarti kehilangan segalanya. Telepon dari Kenzo datang tepat saat Shira hampir kehilangan kesadarannya di ruang keamanan. Wajahnya pucat setelah menyaksikan rekaman pengawasan yang menunjukkan dengan jelas bagaimana Leon dibawa pergi dalam hitungan detik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.